Salam jumpa jemaat yang dikasihi Tuhan untuk mengawali hari yang baru ini di hari Jumat 16 Februari 2024. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai kita. Amin. Hari ini firman Tuhan tertulis dari Mazmur 51 ayat 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian firman Tuhan, dan ini adalah Mazmur Daud, pengakuan dosa Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan karena Daud sudah melanggar hukum yang ketujuh mengenai perzinahan. Daud melakukan kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Setelah Nabi Nathan menegur Daud, Daud tersadar dan dia secepat mungkin berdoa meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Daud, kita tidak luput dari kesalahan. Respon terhadap kesalahan inilah yang membedakan di antara manusia. Bagaimana rupanya respon tersebut? Ada orang yang mau mengakui dosanya. Seperti Daud tadi, dia bergegas meminta pengampunan dosa daripada Tuhan dan dia mengakui segala kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan sebaliknya, respon yang kedua ialah ada orang yang acuh tak acuh terhadap dosanya, yang seolah-olah tidak sadar dia sudah berdosa. Dia tidak sadar atau mungkin dia tidak tahu akan kesalahannya. Saudara-saudara, inilah yang mau disuarakan oleh pemazmur pasal 51 ini, agar ada penyesalan di antara orang yang percaya, ada penyesalan di antara kita, dan kita mengakui atas segala kejahatan yang sudah kita lakukan. Penyesalan dan pengampunan selalu diawali dengan pengakuan. Pengakuan bahwa betapa lemahnya diri kita terhadap dosa. Seolah-olah dosa itu seperti belenggu rantai yang kuat yang menawan dan menjerat hidup manusia. Akibat dosa, relasi antara sesama manusia, relasi antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Untuk itulah Daud bermohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak membuangnya dan menghukumnya. Dan Daud yakin bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, bahwa Tuhan itu akan mengampuni kesalahannya, sebab Allah adalah Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini dan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan disitulah gambaran di salib itu, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan jauh melebihi kemarahannya. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita mengakui semua dosa-dosa kita. Dan ingatlah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan perhatikan tadi di ayat
renungan kita. Jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada aku. Daud meminta supaya Tuhan tidak mengambil roh yang sudah Tuhan berikan kepada dirinya. Andai kata Tuhan mengambil roh-Nya atas diri manusia, lihat seperti Saul. Ketika Tuhan mengambil roh yang sudah Tuhan berikan dalam diri Saul, Raja Israel yang pertama, apa yang terjadi pada diri Saul? Saul tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Saul jauh dari hadapan Tuhan, dan Saul melakukan sesuatu hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Andai kata Tuhan tidak bersama dengan kita, andai kata roh Tuhan tidak berada di dalam hidup kita, maka kita tidak akan punya kendali apapun atas hidup kita ini. Sudah rusak hidup kita andai kata Roh Kudus tidak berkuasa atas hidup kita. Untuk itu segera mungkin saudara-saudara minta pengampunan dosa. Segera mungkin saudara-saudara berbalik ke jalan Tuhan. Segera mungkin minta supaya Roh Kudus mengendalikan hidup kita, supaya kita mampu mengendalikan bicara kita, cara kita melihat, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Itulah bukti bahwasannya kita mau berubah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa yang sudah kami lakukan, Tuhan. Karena kami manusia lemah dan hina, ampunilah kami. Karena tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu bantu kami Tuhan untuk mengendalikan diri kami dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Supaya Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, menguasai cara bicara kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih menjalani kegiatan kami di hari ini dan seterusnya. Kami yakin kemurahan Tuhan jauh melebihi kemarahan-Mu. Inilah kami jemaat-Mu dari segala keberadaan kami, dari segala kelemahan kami. Berkati semua jemaat AKP Yogyakarta dalam pekerjaan. Di antara mereka yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Di antara mereka yang terbeban, tolong Tuhan tolong. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, dan memberikan pengharapan. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.